memberi dan menerima. Harus ada yang diberikan untuk mendapatkan sesuatu. Ada yang datang, ada pula yang pergi. Aku terus memikirkan sebuah kalimat yang diucapkan salah satu rekan penulisku. Semua hubungan hanya bisa bertahan dengan memberi dan menerima. Kamu mungkin sering mendengar atau bahkan mengucapkan, "Telepon aku dong, sesekali. Aku sedih karena kamu tidak menghubungiku." Padahal, orang yang mengatakan itu pun jarang menelpon terlebih dahulu. Aku pun pernah mengalami hal semacam itu. Namun, rekan penulisku itu agak berbeda. Maksudku, kata-kata dan perbuatannya sejalan. Dia sendiri hanya menghubungi seseorang jika dia teringat pada orang itu. Dia bisa menghubungi seseorang. "Aku menelpon karena tiba-tiba aku ingat kamu." Hanya untuk menyapa sebelum mengakhiri pembicaraan. Awalnya, aku curiga dia memiliki tujuan lain. Rasanya aneh sekali ada orang yang menghubungiku tanpa tujuan jelas. Namun, dia memang seperti itu. Dia bisa menelpon seseorang saat ingat hanya untuk mengucapkan beberapa salam, lalu mengakhiri teleponnya. Hanya saja, dia orang yang bisa membuatku penasaran. Dalam proses menjalin hubungan dengan orang lain, aku melihat banyak orang yang hanya bisa menerima. Pada umumnya, siapapun yang berhubungan dengan orang-orang seperti itu akan mulai bertanya-tanya, apakah hubungan itu layak dipertahankan? Aku juga pernah mendengar hubungan dengan orang hanya bisa menerima seperti itu tidak bertahan lama. Aku cukup setuju. Orang yang hanya bisa menerima biasanya tidak pandai berekspresi. Mereka merasa canggung bahkan untuk mengatakan terima kasih dan maaf. Mereka tidak bisa mengucapkan terima kasih saat merasa bersyukur dan tidak juga bisa mengatakan maaf saat merasa bersalah. Mungkin mereka berpikir tidak apa-apa asal pikiran dan hati terhubung. Akan tetapi, berhubungan dengan orang seperti itu membuat kita berpikir buruk dan jadi ragu untuk memberi. Menurutku, memberi dan menerima juga berlaku untuk perasaan. Perasaan akan tumbuh ketika kita saling memberi dan menerima. Ketika perasaan diberikan, sudah sewajarnya perasaan itu dikembalikan. Itulah satu-satunya cara untuk mengisi ruang kosong dalam hati. Perasaan itu akhirnya akan tumbuh semakin besar dan bisa memberikan kehangatan. Menurutku, orang yang terbiasa hanya menerima akan terus menerima tanpa membuka pintu hatinya. Akan sulit untuk menyampaikan perasaan kepada orang yang pintu hatinya tertutup rapat. Tidak ada yang bisa dipelajari kecuali kesulitan. Memberi dan menerima perasaan pada akhirnya adalah tentang memikirkan, berempati, dan memahami orang lain. Simpati, empati, dan kebersamaan dapat membuat perasaan stabil. Kenyataan bahwa ada seseorang untuk saling memberi dan menerima, seseorang yang menerimaku apa adanya, seseorang yang mencintaiku bukan karena menginginkan sesuatu, membuatku sadar bahwa ada kedamaian yang terbentuk dalam hati. Lalu, aku ingin orang yang selalu akan mendukungku, selalu berada di sisiku.